Memangnya kenapa kalau nolak pakai istilah transisi itu? Emangnya kenapa? Ya alasannya kan melanjutkan pemerintahan. Tapi sejak menang Pilpres 11 ini, Pak Prabowo malah kayak ndelik, sembunyi. Jangan Pak, harus sehat ini Pak Prabowo ini. Ini agak lucu ini. Atau malah memang sudah saking muangelnya ini. Istilah-istilah yang lekat dengan Presiden Jokowi itu hampir tidak ingin dipakai. Dan yang terbaru ini soal rombongan Gerindra ini, yang bertemu Bu Sri Mulyani itu. Nggak dinamai tim transisi, nggak mau. Kan kita semua tahu toh, namanya mau urus pergantian pemerintahan itu ya kan transisi, pergantian. Memang sih nama tim transisi sudah dikenal pas tahun 2014 waktu pergantian presiden dari Pak BY ke Pak Jokowi. Lah saiki sekarang ini Pak Prabowo kenapa nggak mau pakai itu loh? Panjel mesti. Alasannya pemerintah Prabowo Gibran itu kelanjutan atau meneruskan sehingga bukan transisi namanya. Ya transisi lah. Lah menurut capres terpilih, orang-orang yang nemui Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan itu tim asistensi dan sinkronisasi namanya. Nah, lucu banget memang. Tapi nggak usah ketawa, sudah biasa lah. Ini saya ini mau komentar apa? Mbok nek anti Pak Jokowi itu ya jangan gitulah Pak. Wong ide soal presidensial club usai direspon positif Pak Jokowi. Kok malah ditolak sama Pak Prabowo. Ini udah dua ini. Menolak presidensial club sama nama transisi diganti dengan sinkronisasi. Lalu ide makan siang juga diganti makanan bergizi. Dan sekarang nama tim tidak mau pakai nama yang identik dengan Pak Jokowi. Ini. Lah kenapa tidak mau transisi atau bernama asistensi tapi bernama asistensi dan sinkronisasi? Lah Pak Prabowo itu baru soal istilah-istilah saja kok sudah dibantah-bantah. Ini belum apa-apa loh Pak. Oh Begawan sih paham. Banyak bantahan itu motifnya hanya pengen menunjukkan dirinya lah yang didengar. Itu biasa dalam bahasa politik seperti itu. Hanya dia yang jadi sumber isu. Dia nggak mau tuh sumber informasi dari tempat lain. Nah, sementara yang kasih nama juga bisa siapa saja. Tapi harus dari dia, satu pintu. Lah kalau ada perdebatan yang lebih substansial misalnya, agak hal-hal yang penting, bukan hanya babakan nama loh ini. Memangnya kenapa kalau nolak pakai istilah transisi itu? Emangnya kenapa? Ya alasannya kan melanjutkan pemerintahan. Tapi sejak menang Pilpres 11 ini, Pak Prabowo malah kayak ndelik, sembunyi. Jangan Pak, harus sehat ini Pak Prabowo ini. Kan jadi kita ini sulit melihat apa yang mau digarap sungguh-sungguh pada pemerintahan mendatang oleh Pak Prabowo. Apalagi garap PR itu. Mana gagasan melanjutkan hilirisasi misalnya. Gimana soal utang negara? Nah, yang kabarnya sampai 8.000 triliun. Nah, tapi kabar kenyataannya 20.000 triliun. Ini negara sekolab nih. Lalu bagaimana terkait dengan IKN? Apa kebijakan soal pendidikan? Dan lain-lainnya lah. Coba, ada yang ngerti nggak ini? Kan nggak ada toh? Lah iya. Apa beda asistensi, sinkronisasi sama transisi? Lah bukankah ketiga kata itu menunjukkan sifat dari sebuah aktivitas? Transisi itu lebih menekankan sifat waktu. Dari waktu sekarang ke depan. Dari kemarin ke sekarang. Nah, sementara asistensi atau sinkronisasi lebih ke sifat tim itu sendiri. Tapi lucu ini sebenarnya jika memakai asistensi dan sinkronisasi. Tim yang datang ke Kemenkyu levelnya kan tidak berada di atas kementerian toh. Sehingga tidak sedang mengasistensi, membimbing atau membantu atau mengawasi atau mengecek dan sebagainya. Nah, kalau sinkronisasi ini masih masuk semacam menggaduk-gadukkan, apa itu? Mencocok-cocokkan. Oh ya, jadi bukan mencocokkan. Wong program Pak Jokowi sama Pak Prabowo banyak yang beda. Nggak bisa cocok memang. Dan tidak wajib cocok. Tidak wajib.
Pak Prabowo sendiri bilang kok, melanjutkan. Sehingga tidak harus cocok. Kata yang pas memang transisi. Pergantian, perpindahan kekuasaan, kepemimpinan dan sebagainya. Karena mereka tidak wajib cocok-cocokan. Boleh beda no. Kan makan bergizi gak diprogramkan zaman Pak Jokowi tuh. Lalu banyak program lain yang beda. Misalnya mendirikan 3 juta rumah dalam 5 tahun ini. Membangun 100 fakultas kedokteran yang baru, mengirimkan 10.000 dokter ke luar negeri. Ini bayarnya murah itu, bayar degah itu. Itu untuk belajar spesialis ke luar negeri itu. Lah Om Begawal ini apa nih? Soalnya kita mesti menagih pada presiden terpilih. Apakah itu bakal direalisasikan? Atau mau hapus-hapus omong-omong tok ya saya nggak tahu. Gimana juga nasib Bansos, KIP, KIS, PKH, dan puluhan program lainnya. Nah, cara melanjutkannya itu dengan cara bagaimana? Dengan cara apa? Berutang juga atau mungkin bukan cara lain. Sebab Bu Sri Mulyani ini tiba-tiba bicara soal hutang kita yang sudah 8.000 triliun. Ya, tadi saya sebutkan. Kenyataannya 20.000 triliun menurut kabar loh ini. Dan kasih warning buat hati-hati. Wow, tenan-tenan 20.000 triliun kolab Indonesia ini. Hati-hati ini masyarakat. Apa dalam pembicaraan dengan tim Pak Prabowo kira nyinggung utang juga? Mungkin Bu Sri Mulyani mengingatkan itu. Sudah sejak awal tahun rupiah kita itu melemah. Sulit membaik. Itu 15.000 itu mentok. Nggak bisa turun, malah naik terus itu. Ngeri lah akibatnya. Nah, tanpa nambah utang itu sudah otomatis naik sendiri. Karena dolar naik, utangnya kan jadi naik. Kalau kemarin utangnya 15.000 per dolar, dolar jadi 16.000 kan utangnya naik jadi 16.000. Iya toh, otomatis naik sendiri. Lalu tahun ini ada beberapa triliun rupiah utang jatuh tempo. Harus bayar bunganya dan bayar pokoknya. Ngeri. Malah duitnya udah dikorupsi. Ciloko tenan ini kita ini. Kita sangat berharap lah. Negara dikelola dengan serius, fokus. Jangan main-main. Banyak yang meragukan Pak Prabowo punya visi yang jelas. Termasuk Begawan ya ragu. Lah bagaimana gak ragu? Pemerintahan belum jalan. Berbagai hal sudah jadi polemik. Sudah jadi perdebatan. Nama program harus diganti. Durung di jalan harus diganti. Dan tim transisi atau apapun itu namanya. Hanya terdiri dari beberapa orang saja. Apa iso ngurus negara yang gede besarnya sekian. Dengan 270 juta orang. Dan semua dari Gerindra loh. Katanya TKN didorong jadi gerakan solidaritas nasional. Dan tidak berhubungan sama tim yang ketemu Bu Sri Mulyani kemarin. Jadi ini modelnya gimana Jan-Jan ini? Tidak dibuka tuh komunikasi sama partai lain. Apa memang partai lain mau ditinggal? Lah kan menang Pilpres juga dibantu mau ditinggal. Atas jasa banyak partai loh. Orang-orang elit relawan dan berbagai pihak. Jangan lupa lah, Bansos Pak Jokowi juga punya jasa. Apakah ini pembelajaran yang bagus? Ya jelas orang itu. Bagaimana kita memperjuangkan sesuatu bersama-sama? Setelah yang diperjuangkan bersalin, berhasil. Hanya lalu dikuasai satu kelompok saja. Masa ngamuk lihat ini. Nah, bila begitu, apa fungsinya berkoalisi? Bekerja sama bau-membau. Lantas setelah ketemu Bu Sri Mulyani, belas. Kita gelap lagi. Karepe apa masyarakat juga nggak tahu. Tidak tahu apa kelanjutannya. Jadi memang membahas pemenang Pilpres, rembukan masa depan bangsa ini, ya mesti terbuka pada pemilik sah kedaulatan. Kita ini sebagai rakyat, kan subjek yang mesti dilibatkan toh. Nggak boleh nutup-nutupi sama rakyat, nggak boleh. Kita yang punya negara ini, yang punya kedaulatan. Lah kak tim itu nggak bilang apa-apa, meneng wae. Bagaimana progresnya setelah ini mau ngapain? Setidaknya menyampaikan hal-hal positif apa. Nah sekarang ini zamannya kolaborasi. Rakyat bukan hanya menerima kebijakan, suka tidak suka, mau tidak mau, terima gitu saja. Ingat nggak ribut-ribut tapera atau UKT atau mundurnya kepala serta wakil kepala otorita IKN yang serba disembunyikan begini nih, membuat rakyat jadi curiga ini. Sebenarnya negara kita ini mau dibawa kemana? Rakyat mau diapakan? Nah, silahkan pemerintah ngelola negara, menetapkan kebijakan-kebijakan. Tapi yang benar,
Pak Basuki Menteri PUPR saja ikut kecewa loh dengan isu tapera yang terkesan buru-buru ditetapkan. Padahal kita ngerti Pak Basuki itu jarang mengkritik kebijakan pemerintah. Wong beliau menteri, orangnya pemerintah, mosok melu muni negatif. Itu tidak pantas atau tidak elok. Lalu Pak Mahfud ikut merespon putusan MA juga. Di mana aturan-aturan hukum yang bisa dipermainkan semaunya sendiri. Tidakkah Pak Prabowo merasa ini negara sudah bergerak tak terkontrol nih. Mulai tidak jelas arahnya. Sehingga banyak yang kemudian merasa was-was. Apa yang mau begini terus-menerus akan dijalankan. Wes toh, jika tidak diorkestrasi dengan baik. Yang pertama merasakan dampaknya jelas, rakyat jelata. Kayak kami-kami ini. Iya toh, nah tolong itu Pak Dasko. Selaku tim asistensi. Paparkanlah ke publik, mau bagaimana ke depan. Mau apa tujuannya, mau dibawa kemana. Mosok ya diam-diam aja loh. Arahnya tidak jelas. Menyiapkan pemerintahan baru bukan perkara sepele, Pak. Ini bukan hanya bagi-bagi kekuasaan. Namun arahnya mesti jelas dan terang. Utamanya perkara hilirisasi. Yang bakal jadi kekuatan utama kita. Ambolah, mungkin mereka benar-benar nggak mau tahu atau memang nggak tahu sama sekali. Atau merasa kurang, sekarang benar-benar waktunya pesta. Nah setelah tertunda 10 tahun, beban hidup rakyat makin berat. Tak mungkin dan tak makin penuh. Dan penuh tantangan, penuh masalah ini. Kasihan rakyat, Pak. Itulah usulan Om Bengawan. Sampai jumpa ya. Salam Bengawan, salam Ngobrol. Dadah.